dan putrinya positif corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang saya muliakan, hari-hari ini kita diliputi dengan berbagai ujian, yang salah satunya adalah wabah virus corona atau COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda bukan hanya negara kita Indonesia tetapi juga dunia. Dalam sejarah umat manusia, tampaknya ini adalah sebuah wabah yang mungkin paling besar, paling dahsyat. Meskipun dilihat dari jumlah korbannya relatif sedikit dibandingkan dengan wabah flu atau virus Spanyol yang pernah terjadi pada tahun 1918 yang menginfeksi ratusan juta orang dan puluhan juta diantaranya meninggal dunia. Sampai minggu kedua April ini, menurut data di dunia sudah kira-kira 3,5 juta orang yang terinfeksi dengan kematian hampir 250.000 orang. Tapi ini dikatakan sebagai ujian atau wabah terdahsyat karena memang skalanya yang sangat global yang telah melanda 215 negara di dunia. Tentu banyak hikmahnya yang bisa kita petik dari bencana ini, karena setiap ujian itu pasti akan membawa hikmah, seburuk apapun ujian tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar tadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak orang yang sudah meninggal dunia itu, tentu banyak pula yang dapat kita pelajari, yang mungkin bisa menyadarkan kita betapa pentingnya kehidupan kita sekarang ini, betapa pentingnya untuk memanfaatkan sisa-sisa usia kita sebelum kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sendiri masing-masing saat-saat sekarang ini boleh jadi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena virus ini. Meskipun kita tentu berharap bahwa kita masing-masing mohon kepada Allah agar diberikan usia yang lebih panjang lagi, agar kita dapat memanfaatkan usia kita dengan berbuat kebajikan, dengan beramal soleh, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala
larangannya. Saudara sekalian, ada beberapa cerita yang menarik yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa kematian itu memang tidak bisa diramalkan. Ada salah seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi teknik di Bandung yang pergi ke luar kota untuk menengok kedua orang tuanya yang terkena virus corona atau COVID-19 ini ketika mereka sedang dikarantina. Tetapi ternyata sepulangnya dari luar kota tersebut, malahan pria inilah yang justru pada malam harinya itu menderita demam. Kemudian pada malam itu juga akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa atau yang bernapas itu pasti akan mengalami kematian. Ada cerita lain yang menarik. Seorang penduduk di kota Wuhan di Tiongkok, kedua orang tuanya meninggal dunia. Kemudian dia dan istrinya sendiri itu dikarantina. Dan setelah 2 minggu, laki-laki Wuhan ini beserta istrinya kemudian dipertemukan dengan kedua anaknya yang masih kecil. Dan mereka pun akhirnya berpelukan. Dan ketika ditanya bagaimana perasaannya, dia mengatakan bahwa saya sekarang ini tidak lagi memikirkan keuntungan material, sebab hidup ini sendiri sudah sangat berharga. Saudara, kemudian ada seorang bankir yang berasal dari suatu negara di Eropa, yakni Portugal. Dia sangat kaya raya, uangnya sangat banyak. Tetapi ternyata sepulang dari Italia, tentu dalam urusan bisnis, dan sesampainya kembali di tanah airnya, dia pun terserang oleh virus corona ini. Virus yang diperolehnya di Italia. Dia mengalami sesak napas dan kemudian jiwanya tidak tertolong lagi. Dan yang terakhir adalah cerita yang berasal dari India. Seorang pria yang berusia 50 tahun. Saking putus asanya ketika dia diberitahu bahwa dia menderita penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, jadi dia tertular secara positif. Kemudian apa yang dia lakukan adalah dia melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri di sebuah pohon. Saat dia masih dirawat atau dikarantina, bahkan dia tidak mau ditengok oleh keluarganya. Dia berusaha untuk mengusir istrinya dan anak-anaknya itu dengan melempari mereka dengan batu. Nah, tentu banyak sekali cerita-cerita yang sangat dramatik yang bisa memberikan pelajaran kepada kita yang masih hidup. Tetapi inti dari semua itu adalah pada saat-saat ini kita semakin menyadari bahwa kehidupan itu begitu rentan, bahwa apa yang kita banggakan, apa yang kita agung-agungkan selama ini, jabatan, kekuasaan, dan harta kekayaan, mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan kita, dengan nilai-nilai yang lebih abadi, yakni kehidupan di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya dunia itu hanyalah sesuatu yang menipu. Ya. Karena itu kita tentu saja harus bisa
merenungkan tentang apa yang kita sebut dengan nilai-nilai yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jabatan, kekayaan, pangkat, harta, dan lain sebagainya. Kita tentu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah corona ini akan segera berlalu. Namun tentu saja kita harus mengubah pola pikir kita. Ke depan ini kita niatkan untuk melanjutkan hidup kita jika kita diberi usia yang panjang, untuk lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjalani kehidupan kita, untuk memanfaatkan sisa usia kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.